Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di Bincang Channel. Nah, sekian lama nih, udah berapa hari? Udah hampir seminggu ya, semingguan kayaknya hampir ya. Hampir seminggu kita nggak ada video lagi nih. Soal misteri-misteri kita satu kendala alat ya. Iya, lighting kita kurang. Kedua, ya banyak faktor sih. Kita belum bikin video misteri lagi nih, bikin penelusuran. Karena kita berurusan dengan orang lain. Iya gitu. Bukan orang malah ya. Wah, itu lebih parah. Kita soalnya real sih. Iya. Bukan setting-setting. Beneran, bukan edit ini beneran. Makanya saya juga takut sebenarnya ya kan. Takutnya kenapa-kenapa. Iya. Nanti aja ditunggu lagi. Kalau misalkan kira-kira udah ada lighting, udah aman semua, nanti insya Allah balik lagi kita ke misteri. Sekarang mah kita bahas topiknya mungkin ke lifestyle, terus ke hobi, terus sama ke profesi kali. Mungkin kalau ini malam Jumat aja kita keluarin misterinya gimana? Iya, setiap malam Jumat kali ya. Boleh. Oke. Kita bikin misteri setiap malam Jumat. Oke, Bincang Channel. Iya, balik lagi bikin video lagi. Anjay. Nah, kali ini berbeda nih. Yang tadi sebelumnya saya udah bilang misteri kita hentikan sementara. Insya Allah kita bakal baik lagi. Nah, kali ini jujur ini bikin video karena rasa penasaran saya dan mungkin untuk pengetahuan untuk kalian semua ya kan, khususnya lagi yang kemarin awal-awal adanya virus mewabah di Indonesia terutama ya kan, banyak ekonomi yang terkena ya kan. Iya benar, orang-orang terkena PHK, betul, termasuk saya. Iya. Yang paling saya penasaran tuh kayak ada aja gitu orang-orang memanfaatkan situasi ya kan, kita agak masker di daur ulang ya kan. Iya benar, daur ulang segala macem. Nah, yang Adik penasaran tuh karena kan emang dagang telur nih ya kan. Adila juga banyak sih orang-orang dagang telur di pinggir jalan atau apa yang murah banget ya. Iya, yang murah banget tuh, yang sampai obral orang-orang beda sama pasar. Nah, sama yang Adik penasaran tuh kayaknya dia pernah lihat di Instagram yang keluar ayamnya beneran tuh di kulkas tuh. Maksudnya gimana tuh? Nah, pendapat Ani karena kan yang agen telur di Bintaro ini ya kan, ya mungkin orang-orang kenal sama cuma kalau di luar Bintaro mungkin belum terkenal ya. AA ya kan, pasti nggak tahu lah dia. Nah, kalau tahu gimana nih? Sebenarnya sih karena corona baru kali ini nih ya jualan telur seperti ini, terus banyak fenomena orang hampir di jalan, di gang-gang rumah itu pada jual telur. Biasanya kan kalau orang jual telur kan kayak di warung ya. Nah ini kadang kagak ada warung, dia sampai buka inian aja tuh, pakai mobil. Dia pakai mobil. Terus ini kadang pakai dia meja timbangan sama telur udah diobral, telur harganya jauh. Ya kalau sebenarnya sih bukannya saya so tahu ya, menurut pengalaman sih dari teman-teman agen telur, dari ternak, sebenarnya telur yang dijual itu telur invertil. Invertil itu apa tuh? Sebenarnya telur invertil itu telur yang dari pabrik tuh, dari pabrik yang khusus buat pembibitan ayam nantinya. Jadi telur invertil itu nantinya nih, sebenarnya kan kalau di pembibitan itu telurnya itu dilihat tuh, di pabriknya itu dilihat di dalam telurnya itu ada embrionya apa enggak tuh. Maksudnya yang buat nantinya anak ayam itu ya kan. Kalau misalkan nggak ada embrio, telurnya itu dipisahin dibuang tuh telurnya. Nah, karena fenomena corona ini banyak pabrik-pabrik yang pembibitan seperti itu, disebutnya telur-telur invertil itu banyak yang gulung tikar. Jadi mungkin daripada dibuang, nah diolah sama dia, dijual kembali telurnya itu. Makanya banyak ya fenomenanya sekarang begitu, telur beda jauh, diobral gitu telur. Kayak begitu sih sebenarnya. Oh, berarti
bisa dibilang dia emang mencari untung juga. Iya, ya bisa Tengah-tengah iya, kesusahan gitu. bisa mencari keuntungan juga, bisa apa ya, memanfaatkan situasi juga sih. Sebenarnya ya tinggal apa ya, ya pembeli sih yang harus jeli untuk membeli telur itu. Ya kadang kan ya logikanya aja, di pasar harganya sekian, di warung-warung kelontong harganya sekian, kok ini bisa murah. Kita kan harus curiga kayak gitu kan. Itu telur sebenarnya nggak layak konsumsi sih, karena kan itu telur emang telur yang ada apa ya, yang khusus buat ini embrio dia. Penetasan. Iya, penetesan, bukan buat konsumsi, dan itu bahaya sih. Iya kan, suatu lagi makan atau kiki Iya, ayam. nah itu ayam. Contoh kita mau take break, udah ada bulunya kan, nggak lucu. Ada bulunya. Kayak gitu. Bang, pemerintah juga sudah melarang sih. Oh, udah ada himbauannya. Udah apa tuh? Udah ini sih, udah ada larangannya tuh. Larangan menjual telur. Diatur dalam Permentan nomor 32, Permentan PK 230 2017 tuh. Jadi emang nggak boleh dikonsumsi telur itu. Emang harusnya telur itu dibuang. Harganya murah, karena telur itu kalau dihitung-hitung sebutirnya 200 rupiah. Per butir. Iya, per butir 200 rupiah. Makanya kalau sekilo dikali 200, paling banter kan sekilo paling 16 butir ya. 200 itu dikali 16 kan 3.200. Makanya apa, telur invertil sama telur dari ternak-ternak ayam biasa jauh beda banget itu harganya kayak gitu. Oh, berarti jauhnya beda banget ya sama peternak yang benar-benar buat konsumsi itu. Iya, jauh banget. Berarti dibilang kalau misalkan ini berarti sekarang yang lebih untung malah yang Iya, kalau invertil itu kan, kalau peternak telur itu kan dia pertama harus membutuhkan pangan buat ayam, ya kan, belum buat kayak akomodasi pengirimannya ke agen-agen. Nah kalau kayak telur gitu kan, ya dia nggak usah pakai pakan, emang harusnya dibuang, dijual, kan enak dia jadi, ya kan, sebenarnya kayak gitu sih. Tinggal ya kita selaku apa ya, konsumen harus lebih jeli, lebih hati-hati lagi dengan fenomena telur invertil ini. Jangan sampai kita melihat harga murah tapi kita malah membahayakan tubuh kita sendiri ya. Iya. Itu. Dan jangka waktu telur invertil dengan telur yang biasa di ternak-ternak itu jauh perbedaannya. Jauh. Biasanya kalau yang dari ternak itu 1 bulan di ruangan itu kuat, dia nggak busuk. Tapi kalau telur invertil paling lama 1 minggu lah dia udah busuk ya. 1 minggu doang. 1 minggu doang waktunya tuh udah busuk. Makanya banyak orang-orang yang komplain ya ke kita nih, kebetulan ke saya nih, agen telur. Saya beli di telur ini kok busuk ya, banyak yang busuk. Ya karena itu sih sebenarnya. Jadi itu. Oh, tapi pengalaman Ani selama berapa lama nih udah buka agen telur kayak gini? Dari 2016 sih. 2016 berarti Hampir 4 tahun. Ya. 4 tahun. Suka dukanya nih apa nih jadi agen telur? Iya, sebenarnya sih sukanya sih di saat kita nyetok banyak, tahu-tahu telur naik. Nah itu sukanya tuh, keuntungan lebih. Iya. Itu. Nah dukanya sebaliknya, kita lagi ada stok banyak, tahu-tahu telurnya harganya turun. Nah itu dia tuh yang lucunya di situ kayak gitu. Tapi sebenarnya kita di dalam usaha kayak apa ya, kayak game sih sebenarnya, kayak main game, kayak perang sih. Iya sebenarnya. Tapi kalau nonton bilangin iya, kayak main game sebenarnya dalam usaha itu. Gitu. Karena harus ada strategi, ya kan. Pertama strategi ya kayak gitu kan, kira-kira ini telur naik apa enggak, kira-kira ini telur turun apa enggak, kan kita harus punya strategi kan. Gitu strateginya ya, pemasaran. Nah itu harus kita, inilah enak sih sebenarnya kayak begini. Jadi kita juga
apa ya, punya otak juga, gimana nih caranya, gimana kira-kira nih besok naik apa enggak nih gitu. Enak sih, suka dukanya di situ sih main telur. Suka duka di situ ya. Mm-mm. Oke. Nah, terus nih ya, kalau masalah ini kita bukan membedakan, menjatuhkan satu Iya, sama lain, benar. kita cuma pengetahuan aja Iya ya kan. sebenarnya. Sebenarnya kan lagi begini, lagi sama-sama susah, mungkin ada beberapa oknum ya kan, Iya, yang memanfaatkan situasi. situasi ya kan, sambil menyelam minum air ya kan, kayak gitu. Itu ciri-cirinya apa sih ya kalau infertil itu? Sebenarnya sih ciri-ciri telur infertil sama telur biasa nggak jauh beda. Biasanya kalau telur infertil itu dia warnanya putih dan lebih pucat. Ya. Mm-mm. Berarti putih gak kemerah-merahan kayak Iya. telur bagus ya gitu. Biasanya Gampang kan pecah dong. ya sebenarnya iya gitu. Agak gampang pecah juga. Makanya kebanyakan kan telur-telur yang murah itu yang berwarna putih kan, agak gede, putih. Nah itu tuh pucat, hati-hati aja dah. Hati-hati ya kan, Song. Kayak Iya. gitu. Pucat-pucat bahaya. Iya, pucat bahaya. Emang bahaya banget. Bahaya, orang lainnya sakit pucat. Mm-mm. Telur berarti pucat juga Ya orang aja kan kalau pucat berarti anemia, kekurangan darah. Nah, kalau di telur pucat bukan kekurangan darah, berarti kelebihan darah di telurnya gitu. Oh gitu. Heeh. Oh berarti berbalik. Berbalik. Kita dengan telur. Ya. Kita berarti musuh dengan telur, tapi kita makan telur. Nah, itu dia. Kalau untuk kemarin ya, waktu corona kena dampaknya nggak sih ya? Kalau buat dampak, wah, kena banget sih. Mungkin semua aspek yang para pengusaha-pengusaha di bidang masing-masing pasti kena lah dampak corona. Ya, cuman kita syukuri aja sih ya. Kalau kata Jack Ma, founder Alibaba tuh, yang orang Cina yang sukses, dia bilang kalau untuk tahun 2020 itu kita jangan memikirkan keuntungan dulu lah. Keuntungan, kerugian jangan kita pikirin dulu, ya kita pikirkan itu kesehatan kita aja dulu. Kalau kata dia, karena dengan kita selamat dari corona aja itu udah suatu keuntungan buat kita. Oh iya betul. Kan banyak orang di luar sana yang kena, kan rugi banget kan. Iya. Itu makanya ibaratnya kalau kata Jack Ma, kita sehat aja udah keuntungan buat kita kayak gitu. Ya, karena sehat itu lebih mahal dari Nah, segalanya. itu lebih mahal dari segala, sehat itu mahal ya kan. Duit bisa dicari ya kan, kesehatan ya susah juga, apalagi kalau kita sampai nauzubillah kena corona yang kemarin kan, namanya nyoba udah tahu ya kan. Betul ya kan. Ya di balik konspirasi itu lah bodo amat lah. Iya, maksudnya. kita nggak bahas kayak gitu ya kan. Bahas kayak gitu ya, Allah alam sih gitu ya, emang kalau Iya. ada ini ya biarin aja ya kan, yang penting kita jaga kesehatan. Nah apalagi kan dikit lagi nih, mulai hari ini mungkin new normal ya Iya, kan. new normal. New Udah normal, mulai. jadi kita jangan lupa cuci tangan, Mm-mm. pakai masker, tetap physical distancing lah, tapi jangan terlalu kepikiran banget Iya. kan, kayak imun tapi turun malah kena ya kan. Nah, Sebenarnya iya, kita harus apa ya, positive thinking ya nah kan. cuci Imun kita ya kalau kita positif ya timbulan nanti positif juga di tubuh kita ya kan, kayak gitu sih. Jangan kita waduh kenangan ya kira ya kena. Kayak gitu sih. kayak dagang dong ya, Iya, kita harus kayak- yakin positif gitu. Benar, kita harus positif thinking aja lah. Jangan ibaratnya rugi nggak ya kayak gitu. Sama aja kita kayak apa ya, mencari rezeki. Waduh, dapat nggak nih ya? Ya karena kita udah di dalam diri kita doanya begitu ya, Nggak percaya juga nggak ya. percaya juga sampai ngasih rezeki, ya udah akhirnya kita kagak dapet. Oh iya. Itu. Kalau omongan kemarin kata Kak Kos, yang penting kita keluar dulu aja lah Iya, ya, kata penting. gua. Yang penting kita keluar rumah aja ya. Ya usaha aja. Kita nggak Gitu, tahu kita kan rezeki nggak tahu dari rezeki mana. kita. ya kan. Ya makanya buat para teman-teman mungkin agen-agen telur yang kena dampak seperti ini, banyak telur infertil di luar, terus warung-warung yang kena dampaknya juga banyak sih. Pelanggan-pelanggan nih yang komplain nih ya kan, kok di sana bisa jual sekian, saya aja modalnya baru sekian ya kan. Ya jangan khawatir ya kan, rezeki itu sudah diatur sama yang di atas. Iya. Yakin aja kalau kita memang udah rezeki kita pasti dapat kok kita ya kan, nggak bakal lari rezeki Benar. lah kayak gitu. Kalau saya punya prinsip begini sih, kita jual telur murah ya kan, dan nggak bakal kalau emang orang konsumen mau beli sekilo, emang jatahnya dia sekilo beli,
nggak bakal nambah kok walaupun kita udah dimurahin ya, kita pilihnya ke situ aja pikiran. Iya, di situ aja ya. Jangan kita punya pikiran, wah harus saya murahin nih biar pelanggan lebih banyak, ya, pelanggan lebih banyak, borong. Nggak mungkin, kalau emang rezeki kita udah segitu ya segitu aja. Nggak mungkin itu, karena saya udah ngejalaninnya kayak begitu. Giliran diobrol nih telur, ya emang ibu-ibu biasa beli sekilo 2 kilo, nggak mungkin dia beli 10 kilo. Iya, karena banyak yang bingung. Iya, dia juga banyak mau ngapain ya kan. Pernah lagi nggak bisa. Iya, Mending ya kan. iya udah, jadi kita enjoy aja, yakin aja. Tuh, penting jangan takut, jangan Iya. takut ada saingan ya. Emang itu berlomba-lomba. Iya, ya. emang Persaingan emang harus perlu. di dalam bisnis mah persaingan mah emang udah biasa itu mah. Harus bersih ya kan. Iya, bersih. Jangan ada yang main kotor, karena nggak ada rinso. Aduh, Tiba-tiba ya dia. Wah, ini jangan ntar di endorse nih sama ini nih ya kan. jangan, penting persaingan itu harus perlu ya. Iya perlu dalam. Biar semangat ya kan. Iya. Kita mah dalam hidup pasti ada persaingan lah, kayak gitu. Ya kayak nyanyiannya Bang Haji Roma ya. Iya. Badai fitnah ya kan. Bagi teman yang sedang jaya, maka waspadalah. Musuh selalu berusaha untuk menghancurkan. Wah itu mantep banget tuh. Tuh roknya dapat. Iya benar. Semuanya dapat, dan pokoknya liriknya sih yang paling penting. Yang paling penting bener liriknya. Iya. Itu hebat banget liriknya. Ibaratnya walaupun banyak yang iri, banyak yang dengki sama kita ya, kalau emang Tuhan nggak menghinakan kita nggak bakal terhina ya kan. Iya. Orang nggak bakal bisa menghinakan kita kecuali Tuhan sendiri ya. Emang hebat Bang Haji Romero. Iya, kita applause Applause untuk banget Bang itu. Haji Romero pada Sonet Agung. Iya. Nanti insya Allah kita undang ke Bintaro ya. Oh nggak mudah-mudahan. Tunggu aja ya. Kita undang, mudah-mudahan. Mudah-mudahan aja nanti kita undang. Iya. Nah, berarti Amen keluar ini kan 4 tahun nih. Iya. Tadi kemungkinan udah makan asam garam ya Udah, kan? udah. Di telur ini. Udah. Nah, untuk pernah nggak sih yang kayak ngalamin tuh ditipu lah, bohongin lah, atau dikerjain sama orang lah, biasanya kan orang dagang. Iya. Udah sebenarnya sih kalau kata pebisnis lah ibaratnya ya tukang bangunan ya maksudnya mungkin tukang bangunan lagi ya kan, tukang nasi nggak mungkin musuhnya tukang bangunan, pasti tukang nasi lagi ya, sama tukang telur maksudnya tukang telur juga ya, banyak lah ya yang kayak gitu sih. Cuma kita apa ya, ambil positifnya aja sih ya kan, kayak gitu. Jangan kita pikir wah ini gimana nih kita harus cari gimana ya udah enjoy aja ya kan, enjoy your life aja lah. Enjoy aja, pokoknya kalau apapun dengan enjoy pasti jalannya semangat kita. Iya betul. Tinggalan jalan apapun dengan enjoy. Iya penting kita Yakin, ya. jangan banyak ngeluh ya. Wah, Tuh jangan dah. belajar untuk saya juga tuh, jangan banyak ngeluh. Kalian juga. Apalagi kita ngeluh terus waduh kayak sama temen terus sama siapa lagi gitu, waduh hidup gua kayaknya apa ya, parcok banget ya kan, hidup gua kayaknya blangsat banget ya. Janganlah, kita jangan ngeluh. Kalau ini pesen ya buat kawan-kawan, buat teman-teman yang ada di sana, kalau kita mengeluh kayak gitu sama aja kita merendahkan Tuhan kita sendiri ya kan. Kita ngejelek-jelekin Tuhan kita sendiri, ibaratnya kayaknya ini orang dikasih masalah mulu ya kan, dikasih masalah mulu. Pernah nih Allah tuh pernah ya kan ya, nanya malaikat tuh, hamba aku lagi ngapain sih ya Rob, nih hamba kamu ini nih lagi mengeluh aja ya kan, lagi mengeluh kata Allah ya udah tambahin aja masalahnya sekalian. Nah kita punya masalah tapi dibilang sama orang gitu, hidup lu kayaknya enak aja, alhamdulillah, walaupun kita nggak enak ya kan gitu. Ini kejadian ya, ibaratnya sama saya nih pengalaman, temen nanya nih, walaupun waktu itu telur lagi anjlok nih jualan, buat 5 peti aja susah, berapa aja pengeluaran telur sehari? Ya saya jawab 15 peti, walaupun itu sehari 1 apa 2 peti, cuma saya jawab saat 15, dan itu kan sama aja kayak doa kan, dan alhamdulillah kejadian ya kan. Kata Allah kan
Wa amma bini mati rabbika fahadis, sebut-sebutlah nikmat yang telah aku berikan. Dan yang makanya Allah udah bilang kayak gitu ya, sebut-sebutlah nikmat yang aku berikan. Ya kita jangan sebut-sebut kejelekan kita lah, kekurangannya ya bakal ditambah sih nanti sama Allah ya kan, kayak gitu sih. Alhamdulillah aja bersyukur. Iya bersyukur, kita jangan apalagi di corona kayak begini, waduh hidup gua tambah susah nih, hidup gua tambah melarat nih, ntar gua makan apa. Kita jangan punya pikiran kayak gitu ya dia. Jangan dah, ibarat kata sama aja kita apa ya, merendahkan Tuhan kita sih kalau kayak gitu. Ibaratnya binatang melata aja dikasih rezekinya. Contoh aja kayak cicak, makanan cicak itu apa sih? Nyamuk. Cicak punya sayap nggak? Nah, cicak masih hidup kan sampai sekarang. Iya. Kayak kucing, makanan kucing itu apa? Ikan. Hidupnya di air. Kucing takut banget sama air kan, tapi ada aja dia rezekinya. Nah itu masanya gitu, manusia makhluk yang paling sempurna nggak dikasih rezekinya sama Allah. Positive thinking aja intinya kayak gitu ya. Ini masih thinking ya. Iya betul. Nah, ini ya pesan-pesan terakhir nih untuk yang teman-teman mau mulai berdagang khususnya mungkin warung-warungan, jual ya apapun itu deh, gimana nih pesan-pesan Kalau mereka buat semua? usaha sih sebenarnya pertama kita yakin, terus kalau sudah yakin kita ada niat mau buka usaha apa, udah nggak usah banyak mikir sih, kita mulai aja ya kan, bismillah, jangan banyak mikir kira-kira rugi nggak ya, kira-kira nanti jalan nggak ya usahanya. Udah kita yakin aja sama niat, udah itu aja sih. Kalau kata Bob Sadino mah usaha sukses ya jangan banyak mikir gitu, jalanin aja. Orang pintar itu kebanyakan mikir, nah orang bodoh nggak pernah mikir kayak gitu kalau kata Bob Sadino. Makanya kebanyakan ya yang sukses itu yang nggak banyak mikir, udah jalanin aja. Malah kita banyak mikir, waduh usaha apa ya, terus nanti iya ini yang harusnya kita udah setar, udah mulai, ya udah jadi kita nggak mulai. Nah kayak begini nih, kita di YouTube juga dia sukses nggak ya, ntar kita di YouTube bakal banyak subscriber nggak usah kita mikirin itu, jadi kita mulai aja, enjoy aja Ya kita bertahap lah, kehidupan juga masih bertahap. Jadi udah kayak gitu aja, kayak air mengalir aja gitu. Karena hidup kalau nggak ada ujian ya katanya mendingan mati aja lo. Iya. Asalnya begitu. Iya. Ya kan? Jadi kalau nggak ada ujian mah apa ya? Ya sama aja kayak gimana ya? Ujian ini sebenarnya buat menguatkan kita sih. Sama kayak sekolah aja. Iya, ya, sama kan? kayak sekolah kita mau Naik naik kelas ada ujian. ada ujian. Tapi nggak online, nggak kayak Kayak sekarang. Iya, kayak sekarang. Makanya gitulah, dalam hidup itu balik lagi nih ke nyanyiannya Bung Haji Romai Ramanya, Bang Haji. Karena emang keluarga kita tuh emang rata-rata emang suka dengan Romai Rama. Iya. Selama hidup di dalam dunia. Nah, itu ya kan? habis gelap terbitlah terang. Habis gelap terbitlah terang itu judulnya. Iya. Tuh, makanya kita tenang aja, Iya. insya Allah. Nah, dalam diri itu ada dia bilang bunuh diri itu bukan satu cara, Iya. ya kan? Bahkan itu suatu dosa. Apabila kau menemui musibah, jangan lalu putus asa. Bunuh diri itu bukan satu cara mengatasi masalah, bahkan suatu dosa. Jangan sampai bunuh diri kalau kita punya masalah, ya kan? Minum baikor lah, autan lah, jangan dah. Jangan. Mendingan minum yang enak-enak. Mendingan kita minum, kalau kata almarhum Didi Kempot ya, Iya. cendol dawet, cendol dawet, ya kan? Cendol dawet. Kita udah jelas ini. Iya. Iya. Kayak gitu. Oke, terima kasih semuanya. Doain aja semoga Bujang Channel Bisa lebih apa ya, lebih sukses ya. sukses konsisten juga, ya Konsisten, kan? bisa ngasih info-info yang bermanfaat untuk teman-teman, untuk kalian ya, kayak gitu. Ya, dan intinya kita mulai saat ini kita bukan nggak bakal akan melebar
materi kita nih. Iya, bukan ke misteri Misteri aja. aja kita ke Kita kemana aja sih nanti? yang Boleh, Pak. pengen ke dunia yang lain juga. Iya, ke lifestyle ya kan. Lifestyle, hobi Sama profesi sih. profesi. Ya kalau kalian punya saran atau kritik bahkan ya kan, komentar aja di bawah, nggak apa-apa. Itu Iya. namanya Untuk membangun kita ya kan. Apa nih kekurangan kita Iya. apa sih ya kan? Apa kali punya narasumber ya kan? Oh ini profesinya dia unik nih, hobinya unik. Ya Iya. coba aja. Coba ya saran, kritik apalagi ditunggu banget ya kan. Kritiknya apa nih, misalkan, wah bang kalau jelek, kalau itu nggak bisa. Iya, itu Jangan, nggak itu, nggak bisa. itu bukan yang kritik, Iya, itu ngatain itu. Tapi curhat. Iya benar ya. Ya udah serah kalian lah mau kayak gimana, yang penting dukung terus, jangan lupa like, Subscribe and comment ya. nah, share juga jangan lupa. Oke, Bincang channel. Bincang channel, insya Allah kita ketemu lagi Iya. video selanjutnya. Oke, Oke. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.